Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fendriani Pionita. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah dari psikolinguistik yang bermaterikan pemerolehan bahasa pada anak. Jadi, pemerolehan bahasa pada anak yaitu pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika si anak menerima atau memperoleh bahasa pertamanya. Nah, kemudian proses itu pun dibagi lagi menjadi dua. Pertama, proses kompetensi, dan kedua, proses performasi. Kemudian, kompetensi merupakan proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa atau disebut language acquisition adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas itu melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Kemudian ada pertanyaan dari, apakah anak memperoleh bahasa dengan urutan yang alamiah? Bahasa harus diperoleh secara alamiah. Tentu saja, menurut teori kognitivisme, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dari lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum ada. Anak hanya mengenal benda yang dilihat secara langsung. Strategi pemerolehan bahasa biasanya anak-anak memproses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi, yaitu imitasi, produktivitas, umpan balik, dan prinsip operasi. Pemerolehan bahasa kedua dimaknai saat seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya, atau bisa disebut juga dengan bahasa ibu. Kemudian, bagaimana manusia memperoleh bahasa pertama menurut para ahlinya? Nah, menurut para ahli psikologi B.P. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990, manusia pertama kali memperoleh bahasanya melalui 3 hal, yaitu stimulus, respons, reward. Nah, kemudian itulah yang disebut behaviorisme. Dalam hal ini, orang tua memberikan stimulus dengan memancing si anak agar berucap sesuatu. Karena pada saat baru dilahirkan tentunya manusia belum bisa berbicara. Waktu demi waktu manusia mulai bisa mengucapkan sesuatu, mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya lewat bahasa. Sampai nanti pada waktunya bisa lancar berbicara setelah berhasil mendapatkan bahasa ibunya, atau yang disebut mother tongue. Namun, apakah orang tua yang benar-benar mengajarkan bahasa kepada anaknya? Jika bukan, lalu bagaimana seseorang anak memperoleh bahasa pertamanya? Nah, para peneliti mencoba meneliti bagaimana proses pemerolehan bahasa terjadi. Nah, yang disebutkan tadi, dalam hal itu orang tua memberikan stimulus dengan memancing si anak agar berucap sesuatu. Misalnya menunjukkan sebuah benda agar si anak bisa menyebutkan apa nama benda tersebut. Jika berhasil, maka orang tua akan memberikan reward, mungkin sebuah pujian ataupun pelukan. Apa perbedaan bahasa pertama dan bahasa kedua? Bahasa pertama adalah bahasa pengantar saat lahir. Bahasa kedua adalah bahasa ibu yang biasanya dipelajari pada tahap selanjutnya. Singkatnya, bahasa asli dianggap sebagai bahasa pertama, sedangkan bahasa lain disebut bahasa kedua. Artikel tersebut membahas perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Nah, pemerolehan bahasa pertama atau yang disebut first language acquisition
Kemudian, pemerolehan bahasa kedua yang biasa disebut second language acquisition. Ada dua pengertian mengenai pemerolehan bahasa. Pertama, pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Kedua, pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kognitif. Nah, itu bisa disebut dengan kajian pralinguistik. Nah, bahasa pertama adalah akuisisi bahasa atau proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Kedua proses tersebut merupakan dua proses yang tentunya sangat berlainan. Kemudian, bahasa kedua atau language 2 adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa utama bagi penutur, akan tetapi sering dipergunakan di lingkungan sekitar dari penutur sebagai media komunikasi lanjutan. Beberapa bahasa kedua dipergunakan di berbagai negara sebagai bahasa formal atau yang disebut dengan lingua franca.